Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi wasallim ya nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa safi'il ummah muballighin nubuwwati war risala wa ja'alna wa ashabar ruqyah wa da'wah marzuqina bisihhati wassalama wa sa'adati warabitah fid dini wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Amma ba'd. Jika perkara itu diamanatkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka akan hancur perkara tersebut. Jika satu perkara dipegang oleh orang yang bukan ahli, maka perkara tersebut akan hancur. Fenomena-fenomena seperti ini ya, banyak terjadi dalam segala lingkup kehidupan. Ya, terutama juga di dalam lingkup pengobatan nabawiyah atau tibun nabawi, at-tibun nabawi. Ketika seorang ini yang bukan ahlinya berkecimpung di bidang tersebut, apalagi tidak didasari dengan dalil-dalil syariat yang melegalitasnya, maka akan terjadi kehancuran. Ya. Akan terjadi kengawuran yang luar biasa. Dan ketika seseorang itu melakukan satu kebohongan, dia akan terus melakukan kebohongan-kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan-kebohongan sebelumnya. Innal kadhiba yad'u ilal fujur wa innal fujur yad'u ilan nar. Innar rajula la yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba kadzaban. Kedustaan itu ya, mengajak kepada fujur, perbuatan dosa, berzina, asusila, bohong, berbuat dosa dan lain sebagainya. Wa innal fujur yad'u ilan nar, padahal itu semua mengajak kepada neraka. Dan seseorang itu akan berbuat dusta, bohong, akan berbuat dusta dan bohong. Wa yataharral kadhiba, dan dia terus-menerus memperhatikan kebohongan itu untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang lain. Hatta yuktaba kadzaban, sampai dia itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzab, pendusta, begitu. Ya, sebagai pendusta. Fenomena ini banyak sekali terjadi di YouTube yang dilakukan oleh YouTuber. Ya. Fenomena ini terjadi ya, banyak dilakukan oleh para YouTuber demi konten ya. Yang pasti demi dolar, demi subscriber gitu. Akan tetapi ketika seseorang ini menyatakan terlebih dahulu bahwa ini adalah settingan, bahwa ini adalah bohongan, hiburan, ya. Bukan, dia bersumpah ini bukan settingan. Wallahi ini bukan settingan. Yang mengatakan ini settingan dia munafik. Dan memang itu bukan settingan, maka ini jujur gitu. Tetapi jika faktanya ini settingan, padahal dia sudah bersumpah mengatasnamakan Allah, maka ini adalah parah yang luar biasa. Airnya kedengaran banget, bisa di sana. Dan ini parah sekali. Ini parah sekali. Ini satu kedustaan yang sudah dianggap hal yang biasa. Lalu dia beralasan ya, dengan kebodohan yang luar biasa, dengan kebodohan yang akut menurut saya,
Inilah orang kalau dia nggak punya agama, ya, dia punya agama tapi tidak mengutamakan agamanya, mengandalkan pikiran, otaknya saja. Jadi ngawur cara ngomongnya, cara bicaranya ngawur. Nggak perlu saya yang membantah, tidak perlu saya. Orang yang punya akal waras, sehat, dia bisa menilai bahwa hujahnya yang mengatakan settingan itu adalah rencana. Ini adalah satu kebodohan di atas kebodohan. Ya. Al-jahal murakkab. Konsepnya beda. Jika kamu mengatakan bahwa settingan itu rencana dan semua orang pasti punya rencana. Kalau orang nggak punya rencana, sono mati, minum racun atau saya kasih racun. Loh, saya mau ngakak, mau ketawa. Lihat hujah cara bicaranya itu. Kok bisa ngomong seperti itu dia? Kebodohan dari mana yang dia terima seperti itu sehingga dia bisa bicara seperti itu? Jangan terlalu akut bodoh itu. Ya. Oke, saya akan menggunakan hujah kamu sendiri. Saya akan menohok dan menikam dengan ucapan kamu sendiri. Dengarkan baik-baik. Settingan itu adalah rencana. Dan semua orang itu punya rencana. Jadi wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Oke. Rencana dalam fikih, dalam Islam ya, bisa dikatakan hammun atau qasdun atau niyatun atau azmun, meskipun ada perbedaan antara al-farq bainan niyah wal qasd wal azm wal ham. Saya nggak mau berbicara panjang lebar tentang perbedaan empat ini, kamu tambah pusing lagi. Padahal ini hal penting dalam ajaran Islam. Ya. Kamu mungkin kalau saya suruh apa perbedaan, sebutkan dan jelaskan 4 perbedaan itu. Niat, qasd, azm, ya, dan juga ham. Mungkin kamu bingung gitu loh. Padahal ini pelajaran ibtidah, ya, pemula, bagi santri pemula. Kalau kamu mengaku orang Islam, ya, kamu punya sandaran. Kamu harus punya sandaran, begitu loh. Al-fahmu yusriku fil qalbi wala yu'tahu illa man jalasa salihin aw tala'a kutubahum. Kepahaman itu adalah cahaya yang masuk ke dalam hati. Dan tidak diberikan kepahaman itu kecuali kepada orang yang duduk-duduk dengan orang-orang soleh atau mempelajari referensi mereka, kitab-kitab mereka. Harus punya referensi. Duduk-duduk sama orang soleh. Gurunya orang-orang soleh, gurunya orang-orang benar. Kamu duduk dengan siapa? Nggak jelas. Siapa guru kamu? Siapa guru kalian? Tunjukkan ke saya. Terus referensi kamu mana? Kitab-kitabnya mana? Ayo. Undang saya. Kalau mau ketemuan silakan ketemuan. Datang ke tempat saya. Ayo kita adu argumen. Adu argumen. Terserah kamu mau ngomong apa, saya ladenin. Mau ngomong secara logika kamu, saya ladenin. Mau ngomong secara kitab, saya ladenin juga. Kita ambil ham, ya, hamun, ya, rencana. Jadi kamu berpikir settingan itu rencana, jadi wajar-wajar saja. Jadi kalau rencana itu bohong, rencana itu tipuan, kamu biarkan. Itu yang kamu maksud. Jadi saya mau tanya sama kamu, rencana itu hanya rencana baik saja. Tidak ada rencana busuk, rencana buruk. Enggak, semua rencana itu baik. Berarti kamu ini bukan manusia alias enggak punya otak. Kenapa? Nabi sendiri sudah menyatakan ada rencana yang baik, ada rencana yang buruk. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu hasanatan wahidah. Barang siapa yang dia berencana dengan satu kebaikan, tetapi dia tidak mengamalkan kebaikan itu, Allah akan menulisnya satu kebaikan. Wa in hamma biha wa amilaha kataballahu asra hasanat ila adafin kasira ila sab'a asra hasanat au atafin kasira au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mengamalkan, dia melakukan rencana itu, rencana kebaikan itu, maka dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala
10 kebaikan sampai 700 kebaikan sampai berlipat-lipat ganda. Waman hamma bisayiatin, dan barang siapa berencana dengan keburukan, tipuan, pembohongan, pembodohan publik, walam ya'malha, dan dia tidak melakukan pembodohan itu, cuma rencana di hatinya saja, kataballahu hasanatun wahid, kataballahu hasanatan wahidah, Allah akan menulisnya, mencatatnya satu kebaikan. Begitu. Wa in hamma biha wa amilaha kataballahu sayiatan wahidah. Tetapi kalau dia melakukan rencana buruknya itu, rencana jeleknya itu, maka Allah mencatatnya cuma satu keburukan, kebaikan. Ini fadl dari Allah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kalau ngomong itu pakai otak, ya. Ngomong itu pakai otak. Pakai otak. Kamu ini nggak pakai otak. Apalagi pakai dalil. Enggak sama sekali. Ngomongnya itu ngaur, seperti orang mabuk, mendem. Ya, seperti orang kesurupan sudah penuh dengan jin, otaknya itu. Ngaur otaknya itu kalau ngomong. Settingan itu ada rencana. Semua manusia punya rencana. Wajar-wajar aja. Kalau nggak suka jangan nonton. Tinggalkan. Loh, ini kamu nggak punya otak berarti kamu ini. Manusia yang nggak punya otak. Manusia yang sudah ketutup dengan jin. Ngaur kamu ini. Ngaur. Ngaur kamu. Jadi semua settingan kamu anggap itu benar gitu. Hah? Rencana, ya. Oke, saya akan menohok dengan hujah kamu sendiri. Siapapun yang punya rencana, ya wajar-wajar aja. Manusia kalau nggak punya rencana, lebih baik mati, minum racun aja. Oke, dengan hujah ini, kamu bisa dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala jika ada yang menonton. Misal anak kecil. Oh, saya punya rencana, Pak Ustadz. Saya mau rencana mau ngambil makanan di warung tanpa bayar. Saya rencana mau pacaran, Pak Ustadz. Saya rencana mau maling, Pak Ustadz. Saya punya rencana pingin jadi pejabat yang koruptor, Pak Ustadz. Kenapa? Karena kamu secara global mengatakan semua manusia punya rencana, wajar-wajar saja. Enggak apa-apa. Itu bagus. Dan itu wajib rencana seperti itu. Duh, kan ngawur kamu jadinya. Jadi yang perlu kamu ketahui, ya, rencana itu ada rencana yang baik, ada rencana yang buruk, yang jahat. Yang kita fokuskan di sini adalah kedustaan. Ya. Alham dan al-kizib itu beda jauh. Ya. Tolong pakai otaknya. Tolong pakai otak. Alham dan al-kizib itu beda jauh. Konsepnya beda yang kamu pandang itu. Kalaupun kamu menggunakan konsep kamu sendiri, ya, rencana. Ini sudah rencana buruk. Ini sudah rencana pembohongan publik. Pembohongan publik. Ya kan? Sudah rencana pembohongan publik itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Enggak habis pikir saya. Saya tidak habis pikir. Ya. Kenapa? Kalau dia mengatakan rencana itu baik, ya. Kenapa judulnya diganti? Sudah setelah ketahuan bahwa ini bohong, dusta. Kenapa judulnya diganti? Berarti dia tahu, sadar, takut ketahuan. Tapi karena viewernya sudah banyak, nggak dihapus. Takut rugi. Sweeping dukun terkuat di Mojokerto. Ini sebelum digerebek kedustaannya, dibongkar kedustaannya, judulnya seperti itu. Sweeping dukun terkuat di Mojokerto 6 bulan yang lalu. Jejak digital nggak pernah lepas. Gitu. Ya, nih. Kemudian setelah dibongkar kedustaannya, berubah menjadi Sweeping dukun Jawa Timur. Sweeping dukun Jawa Timur. Artinya dia mengakui ketakutan bahwa ini adalah dusta. Kenapa kalau ini jika kamu katakan ini rencana yang baik, semua orang punya rencana, kenapa harus dirubah judulnya? Takut ketahuan orang-orang. Begitu. Sudahlah, jangan beralibi, jangan menggunakan otak sok-sok pinter. Tambah kelihatan bodohnya kalau sok pinter, sok bijak.
Kalau kamu ini mau mengatakan ini hiburan dan ini settingan, bukan asli, ya, ngomong terlebih dahulu, ini cuma settingan dan asli. Tolong jangan ditiru adegan ini. Begitu. Jadi orang paham, oh ternyata bukan sakti beneran. Oh ternyata gerbek dukunnya ini bohongan. Oh ternyata dukunnya ini dibayar. Begitu. Tapi kalau kamu menyatakan ini bukan settingan, sampai bersumpah-sumpah atas nama Allah, ini namanya kamu ini berdusta atas nama Allah. Ya, berencana dusta. Gitu kan? Yang kamu mau. Rencana jahat, rencana dusta. Ini bisa berbahaya sekali bagi yang menonton. Bisa dia tertipu, saya mau ke dia. Saya mau berobat ke dia, ternyata nggak bisa ngalahin dukun yang benar, gitu kan. Saya nggak berbicara pengobatannya ya. Nggak. Saya lihat juga di waktu Kirebo itu juga ada itu kesurupan beneran. Makanya raut mukanya mereka bingung, kok bisa kesurupan? Padahal dukunnya bohongan. Ya, Kirebo juga bingung loh, kok kesurupan? Bingung dia. Gitu kan. Kirebo mungkin dalam hatinya, oh kok hebat betul aktingnya ya, sampai kayak betul-betul kesurupan. Makanya bingung. Jadi seolah-olah oh ini dukunnya Kirebo menyerang. Sampai akhir acara belum selesai itu yang kesurupan. Kenapa? Karena dua perempuan itu saya yakin portal gaibnya kebuka dan bermasalah. Jadi jin-jinnya yang ada di sekitar itu atau jin-jin dalam tubuhnya yang belum keluar juga sensitif dengan aura-aura yang ada di situ. Ya, dengan aura-aura yang ada di situ. Sehingga kesurupan beneran. Itu kesurupan beneran. Tapi dukunnya, Kirebohnya ini atau Ebinya ini palsu. Dukun palsu. Ya. Pamannya praktisi kami kok. Kan saya nggak sengaja datang ke sana. Urusan tanahnya si Ebi itu kan. Tanah yang dijaga oleh bapaknya Ebi. Kemudian kebetulan praktisi kami, ya, pamannya Ebi ini dan juga tetangganya Ustadz Pur, Pak Purnomo juga memberitahu kepada saya bahwa Ebi ini dibayar, disetting. Akhirnya sudah sekalian bawa sini. Biar masyarakat tahu bahwa ini pembodohan publik. Kizib, dusta. Gitu. Jadi sudahlah, nggak usah menghindar. Jangan menghindar. Ya. Akui saja kalau itu settingan, bohong. Lain waktu kalau kamu mengatakan ini settingan, ini rencana, katakan di awal ini rencana saya bohong-bohongan, ya, dukunnya ini bohongan, kesurupannya bohongan, gitu. Nggak ada masalah, jadi penonton nggak kecewa begitu loh. Oh ternyata dukunnya itu dukun bohongan, berarti dukun yang beneran ini belum habis gitu. Ya, menjaga kemusyrikan begini, ayo kita salawat dulu. Aduh, ya Allah. Orang kalau sudah buta hatinya, ya, dia akan melakukan dengan segala macam cara dan dia tidak peduli itu bohong, itu dusta, bahkan kejahatan dia akan lakukan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Saya merasa terciderai karena saya pembina Ruqyah Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Saya founder keluarga besar Ruqyah Aswaja se-Indonesia. Ya. Saya nggak mau gaduh-gaduh, nggak mau rame-rame. Bisa aja saya datengin. Ya. Tapi apa kamu mau mengakui kesalahan kamu? Sudah jelas-jelas ini kesalahan. Kamu mau debat sama saya dengan logika kamu, silakan. Kamu mau debat dengan saya dengan kitab-kitab yang katanya kamu bisa baca kitab, bahkan kamu di biografinya mengaku hafal Quran. Silakan. Tunjukkan kitabnya, baca di depan saya, terjemahkan di depan saya. Panggil semua guru-guru kamu juga. Ya, ustadz-ustadz kamu juga panggil dekat saya. Gitu. Bila perlu kita publik. YouTube itu wajar ya, hiburan loh. Kalau tidak merugikan orang lain, nggak ada masalah. Ini pembodohan publik dilakukan di publik. Maka saya nasihatin juga di publik supaya orang-orang publik tahu gitu loh. Kalau kamu lakukan nggak di publik, bukan di YouTube, nggak di upload di media sosial, internet saja, silakan. Saya akan datengin kamu. Tapi saya berkewajiban menyelamatkan orang-orang yang ada di publik, yang mereka merasa tertipu, yang mereka merasa dirugikan. Gitu. Kenapa? Karena saya berkecimpung di bidang pengobatan.
Begitu. Ayo pakai otaknya ya, pakai otaknya dipakai. Jangan sok-sokan bijak. Semua orang punya rencana. Wajar-wajar aja. Nggak punya rencana sono mati minum racun. Otakmu itu di mana otakmu itu? Pakai otaknya. Ya Rob. Kamu pikir rencana itu semuanya baik. Nggak ada kebohongan, kedustaan. Ini kalau pakai hujah kamu sendiri ya. Ibaratnya saya menikam dengan pisau kamu sendiri. Ya, saya menikam dengan pisau kamu sendiri. Nauzubillah min dzalik. Nggak bisa berkata apa-apa tapi sok bijak, akhirnya ngomongnya ngawur seperti orang mendem, seperti orang mabuk. Inilah kesurupan yang sesungguhnya. Ya, innal ladzina yakuluna riba la yakumuna innal ladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yatakhabatu syaitanu minal mas. Ya. Dalam Al-Qur'an, kama qala Allah Ta'ala, apa? Dalam Al-Qur'an begitu dikatakan, orang yang memakan harta riba, maka dia tidak berdiri kecuali dia berdiri seperti orang mabuk, seperti orang kesurupan. Ya, inilah kesurupan yang sesungguhnya. Orang yang makan uang riba, uang batil, ya, ini kesurupan yang sesungguhnya. Gelisah dia, nggak tenang hidupnya, sana sini otaknya nggak bisa mikir, ngomongnya ngawur. Ini orang mabuk ini, mendem ini, kesurupan ini. Begitu, ini kesurupan ini. Ya, ini kesurupan. Sebenarnya saya malas berbicara tentang ini, ngotorin lisan saya saja, mengotor-ngotori lisan saya saja. Tetapi sudah ngawur, cara berhujahnya ngawur, mengelaknya juga ngawur, masih belum mengakui kesalahannya dan mengatakan settingan itu adalah rencana. Semua orang itu punya rencana. Kalau nggak punya rencana, mati sono, minum racun atau saya kasih racun. Loh, kamu ngomongnya nggak pakai otak. Kamu pikir rencana semua baik. Kan ada waman hamma bihasanatin walam ya'malha kataballahu lahu hasanatan wahida. Barang siapa yang dia berencana dengan kebaikan dan dia tidak mengamalkan kebaikan itu, Allah tetap tulis satu kebaikan. Barang siapa yang berencana dan barang siapa yang mengamalkan rencana itu, maka Allah akan tulis 10 kebaikan sampai 700 kebaikan sampai berlipat-lipat. Dan ada lagi sambungan hadis ini. Wa man hamma bisayyi'atin. Barang siapa yang berencana dengan keburukan, kejelekan. Nah, berarti ada rencana yang baik, ada rencana yang buruk. Kamu ini jangan lupa, begitu loh. Kok jadi ngawur? Hujahnya itu jadi ngawur gitu loh. Kalau kamu ini bodoh, ya, jangan sok-sok pinter. Ya, orang bodoh nggak ngerti agama, jadi ngomongnya itu sesuai nafsunya, sesuai akal bodohnya gitu loh, sesuai perutnya gitu loh. Nauzubillah min dzalik. Dengarkan baik-baik. Kamu membela kezaliman, membela kejahatan, akan dipertanggungjawabkan kamu nanti di akhirat. Ya, di akhirat. Sebelum meninggal juga akan parah nanti di waktu sakaratul maut. Jadi pesan saya, bertobat. Sebelum mati, bertobat dari itu semua, dari ucapan kamu itu. Ucapan yang ngaco dan ngawur, yang sesat. Cabut ucapan itu. Atau kamu akan tahu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas komen kamu yang berdampak negatif buat orang yang menontonnya. Hati-hati. Ini pesan saya. Begitu. Jangan nasihatin di publik loh. Ya kamu jangan bikin pembodohan di publik. Jangan nasihatin di YouTube. Ya kamu jangan bikin kebohongan di YouTube. Begitu loh. Kalau nggak mau nasihatin di YouTube, jangan bikin kebohongan di YouTube. Dari mana itu tahu kebohongan loh? Sudah tabayun kok. Kita sudah tabayun. Dukun-dukunnya juga kita tabayunin. Ternyata dibayar. Kan begitu? Sesuai hadis Nabi, al-bayyinatu 'alal mudda'i.
Bukti-bukti itu bagi orang yang menuduh, yang mengklaim itu jahat, itu bohong. Harus ada membuktikan. Kita sudah buktikan. Tinggal pihaknya dia gitu loh. Kalau dia punya itikat baik, ayo ketemuan gitu loh. Ayo ketemuan di mana gitu. Wong saya tantang aja untuk baca kitab, nggak ada jawaban sama sekali. Silakan ketemuan di mana gitu loh. Di publik nggak ada masalah buat saya. Nggak usah takut kamu kalau untuk satu kebaikan. Kamu bertobat, orang lebih banyak yang menerima daripada kamu terus menentang. Semakin banyak orang yang membenci kamu. Ya. Jangan tertipu dengan subscriber. Bisa jadi itu pakai aplikasi dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Bisa jadi. Kan begitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh, pansos. Subscriber saya ini setiap hari ini naiknya itu 5.000 sampai 7.000 per hari. Saya nggak seneng, nggak bangga. Nggak bangga. Mau naik, mau turun, nggak peduli buat saya. Karena tujuan saya bukan subscriber, bukan dolar, tapi saya menampilkan kebaikan, menampilkan kemanfaatan untuk umat yang menontonnya. Gitu. Oh, pingin terkenal loh. Ada anggota saya 21.000. Ya, dari semua kalangan, dokter, profesor, ustadz, kiai, habaib, dosen, mantan dukun, mantan ahli hikmah, master ahli hikmah juga banyak kok yang bergabung sama kita. Mantan-mantannya mereka ini juga, laskar-laskar, mantan-mantan laskarnya mereka juga banyak yang ikut, yang bergabung di kami. Gitu. Jadi semua kalangan banyak, bukan orang-orang bodoh yang bergabung di keluarga besar Ruqyah Aswaja. Nggak perlu saya mendompleng-dompleng. Sudah dikenal ya, kalau mau saya sombong, sudah dikenal saya di dunia nyata, di dunia jin. Lebih terkenal mana? Lebih terkenal saya. Coba aja cek kalau nggak percaya. Di YouTube, di Google, cek aja. Nama saya Ibnu Abdul Al-Katibi. Cek aja kalau nggak percaya. Oh, kurang tinggi terbangnya di Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Saudi. Itu cabang-cabang kami. Abu Dhabi, Yaman. Itu cabang-cabang kami. Luar pulau. Sebelum pandemi saya lebih sering keluar pulau. Penanganan itu yang Sukma 8 tahun itu di Riau. Itu pas ada pandemi baru pertama kali masuk di Depok. Yang Riau, yang Sukma 8 tahun itu. Di luar lebih sering, di luar ada jadwal saya per tahun itu sudah lengkap semuanya 12 bulan. Tapi karena ada pandemi ini akhirnya kita stop jadwal itu. Ya. Jadi berpikir yang logis. Ya, kamu yang mengatakan jangan mau diadu domba, jangan mau ikut-ikutan nyinyir. Berarti otak kamu ini nggak ada rasa kepedulian kepada umat yang menontonnya. Kamu juga ikut-ikutan berbuat zalim dan akan dikumpulkan dengan mereka. Sudah hadis Nabi. Bodoh itu jangan keterlaluan. Bodoh itu jangan keterlaluan. Kalau saya nggak ikut-ikutan, ya, dan kalau kamu saya bilang saya ini diadu domba. Saya nggak gampang orang yang diadu domba. Tanya tim-tim saya semuanya. Nggak gampang, saya bukan tipe orang yang mudah diadu domba. Jika ada kezaliman, ya, kedustaan publik yang menyebar luas dan banyak korbannya, sedangkan saya berkecimpung di bidang itu, lalu saya diam, maka saya ini orang himar, setan yang tuli, yang bisu. Ada makalah mengatakan, la yang bagi lil jahil ayaskut an jahlihi, wala lil alim ayaskut an ilmihi. Orang bodoh ini jangan diam dengan kebodohannya. Belajar, cari ulama. Kalau nggak paham masalah agama, tanya, omongannya benar nggak begitu. Settingan adalah rencana. Tanya, ini benar nggak secara agama, begitu loh. Kamu punya panduan nggak hidup? Kalau kamu nggak punya panduan hidup, jangan jadi manusia, begitu loh. Agama yang lain punya panduan. Kamu orang Muslim, punya panduannya Al-Quran, hadis, fikih, gitu loh.
Kias, kawaid fikih itu dipelajari. Tanya. Dan orang yang alim tidak sebaiknya diam dari kealimannya, dari ilmunya. Kalau ada orang alim mengetahui bidang ini palsu, ini beneran, ya dia wajib ngomong, wajib mengklarifikasinya. Dia wajib memberikan pencerahan kepada umat. Begitu loh. Ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar, begitu loh. Ya. Ya, saya nggak mau panjang lebar. Ya, mudah-mudahan tolong share ya ini biar sampai ke dia dan paham ya. Ya. Biar dia bisa ngomongnya itu mikir dulu gitu loh. Ngomongnya itu pakai otak. Ya. Dan otaknya itu dikasih pencerahan dulu sebelum ngomong begitu. Ya. Panduan. Mungkin sampai di sini dulu. Saudara, saya sebenarnya nggak mau ngomong pembahasan masalah ini. Ini bagi saya rendah sekali. Kalau bicara soal ini tuh remeh sekali. Ngotor-ngotorin lisan saya. Tetapi tidak ada yang menohoknya, tidak ada yang membantahnya secara ilmiah. Jadi saya harus turun, gitu. Saya harus turun supaya ucapan bodohnya itu tidak diserap banyak orang, gitu. Tidak diserap banyak orang. Untuk tujuannya menyelamatkan umat. Ya, ya Allah, mudah-mudahan mereka diberi hidayah secepatnya. Mudah-mudahan mereka diberi hidayah secepatnya ya Rabb. Kalau engkau tidak beri hidayah, terserah engkau ya Allah. Terserah engkau ya Allah. Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijahi aslafina salihin. Bijahil awliya alladzi qad tawassalna fi kutubina. Ya Rabbal Alamin, Ya Qawi Ya Matin, Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian saudara, jika ada kata-kata yang menyinggung, menyakiti buat yang lainnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ila liqa wal afa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.